Oke, kita langsung kupas tuntas ya wawancara panjang Daniel Kaluuya di YouTube bareng Jay Shetty ini. Banyak banget loh cerita personalnya, sama filosofi hidupnya juga. Tugas kita sekarang menyaring nih pelajaran paling berharga soal percaya diri, gimana dia melewati hambatan, terus proses kreatifnya kayak apa. Buat Anda semua, mungkin Anda pernah dengar cerita dia waktu kecil kejebak lumpur itu kan? Atau pas dibilang nggak bisa akting. Nah, kita bongkar deh maknanya. Betul, kita coba pahami pola pikir dia gitu ya. Apa sih yang bikin dia sukses padahal banyak yang meragukan, terus ada tantangan sistemik juga. Gimana caranya dia bangun mental sekuat itu dan tetap jujur sama diri sendiri. Itu yang menarik. Ada satu cerita masa kecilnya yang sering banget dikutip. Waktu pramuka itu loh, dia kan kejebak di lumpur, terus badannya agak gemuk waktu itu, jadi diejek abis-abisan sama teman-temannya. Awalnya dia malu banget, jelas ya. Tapi dia terus aja berusaha keluar dari lumpur itu. Nah, lucunya pas dia terus berjuang gitu, ejekan teman-temannya malah berhenti. Terus jadi tepuk tangan. Nah, momen ini penting banget buat dia. Dia bilang, itu pelajaran pertama soal fokus ke tujuan. Ya keluar dari lumpur itu, bukan ke omongan orang. Mau diejek kek, mau ditepuk tanganin kek. Oh, jadi validasi dari luar itu nggak sepenting keyakinan dari dalam ya, gitu intinya. Ya, persis. Pergeseran fokus ini kuncinya. Dari awalnya peduli sama tepuk tangan, validasi eksternal ya. Jadi ngebangun keyakinan internal. Ini juga ngejelasin kenapa pas remaja, dia sengaja merahasiakan mimpinya jadi aktor. Oh iya, kenapa gitu? Katanya sih, biar bisa bebas gagal gitu. Jadi bisa nemuin gayanya sendiri, tanpa ada tekanan ekspektasi orang lain. Dia jadi bisa cari definisi suksesnya sendiri. Kan dia cerita juga, banyak banget yang bilang dia nggak bakal bisa jadi aktor. Entah karena rasnya atau kelas sosialnya. Terus jawaban dia apa? Jawabannya simpel banget. Kayaknya saya bisa. Udah gitu aja. Wah, keyakinan kayak gini kayaknya udah ada dari kecil ya berarti. Dengar-dengar umur 9 tahun udah nulis naskah drama pertama. Pede banget lagi katanya bagus, padahal dapat nilai jelek. Iya. Tapi habis itu dia menang kompetisi drama, jadi makin kuat kan rasa percaya dirinya. Uniknya lagi, kemampuan observasinya itu. Katanya terasa gara-gara di acara keluarga sering nggak ngerti bahasa yang diomongin. Jadi dia cuma mengamati aja interaksi orang. Betul. Kemampuan observasi tajam gitu modal besar banget buat aktor. Terus dia masuk akting lewat improvisasi kan? Yang dia sebut nulis sambil berdiri. Nulis sambil berdiri, menarik tuh istilahnya. Iya, salah satu aturannya di improv dia bilang begitu kebanyakan mikir, kamu mati. Prinsipnya mirip kayak yes and dalam improv. Jadi terima aja apa yang dikasih lawan main, ya. Terus tambahin sesuatu buat bangun cerita bareng. Dan jangan malah ngeblok idenya. Intinya soal berani bertindak dan merespons aja. Ngomong-ngomong soal bangun cerita dari pengamatan nih, ide film The Kitchen itu contoh bagus ya. Munculnya pas dia lagi nunggu di tukang cukur. Dengar orang ngobrolin perampokan jutaan pound, tapi pelakunya cuma dibayar 200 pound. Gila nggak sih? Nah itu dia. Tapi butuh 10 tahun loh buat mewujudkan film itu jadi nyata. Lama banget. Iya, 10 tahun itu, wah. Proses 10 tahun itu nunjukin ketekunannya dia, visinya juga. Filmnya kan bukan cuma soal rampokannya aja ya sebetulnya. Tapi lebih dalam lagi, dia mau gali mentalitas orang-orang itu. Kenapa sih kok nekat mempertaruhkan segalanya buat sesuatu yang nilainya mungkin mereka sendiri nggak paham sepenuhnya? Jadi eksplorasi nilai ya? Betul, dan ini nyambung sama filosofinya dia. Katanya lebih penting menyanyikan lagu yang hebat, maksudnya ikut berkontribusi di karya yang bagus, daripada cuma pengen jadi penyanyi hebat yang fokusnya ke diri sendiri melulu. Dia juga cukup terbuka ya soal pengalamannya ngadepin colorism. Itu diskriminasi berdasarkan gelap terang warna kulit, tapi di dalam komunitas ras yang sama. Di komunitas kulit hitam sendiri. Sama rasisme di masyarakat luas juga. Ada analogi dia yang menurut saya kuat banget soal ini. Iya, yang analogi gejala versus diagnosis itu kan? Sebagai orang kulit hitam, dia merasakan gejala rasisme itu. Tapi seringkali nggak diizinin gitu loh buat mendiagnosisnya sendiri. Maksudnya gimana tuh nggak diizinkan? Ya kayak pengalamannya dianggap nggak valid gitu. Diremehin. Kadang malah kayak dibikin ragu sama persepsi sendiri. Itu yang disebut gaslighting kan? Dia cerita, perlu orang luar, waktu itu agennya yang orang Irlandia yang bilang, ya kamu ngalamin rasisme, baru orang lain percaya. Kebayang nggak sih? Aduh, iya juga ya. Makanya pantesan dia jadi belajar buat nggak terlalu ambil pusing sama persepsi orang lain tentang dia.
Dia bilang dulu pernah coba banget ngatur citra diri, tapi malah bikin nggak bahagia. Jadi pilihannya sekarang ya jujur aja sama diri sendiri, hargai kata-kata dan perasaan sendiri, lepas dari apa kata orang tentang dia. Arsenal. Itu buat dia bukan cuma soal bola, Oh ya? Terus soal apa dong? soal komunitas, soal filosofi, sama soal potensi London juga. Menurut dia London itu potensinya belum maksimal, nggak kayak New York yang pede banget gitu. Dia ngomongin soal langit-langit kaca atau glass ceiling, yang sebenarnya bisa dipecahin, dan itu seringnya sifatnya mental atau kultural. Menarik. Dia juga cerita bisa takjub sama hal-hal biasa ya, kayak pesawat terbang. Dia mikir, gimana caranya benda seberat itu bisa terbang ya? Hal-hal kayak gini yang bikin dia tetap membumi. Jadi ingat pesan ibunya, semua hal kecil itu penting. Maksudnya bukan detailnya yang penting, tapi apa makna di balik detail itu. Iya bener, ini nunjukin gimana dia nemuin kedamaiannya. Caranya ya dengan menerima keseluruhan perjalanannya dia, termasuk sisi jeleknya, atau biaya yang harus dibayar buat ngejar mimpi. Kompasnya tuh bukan kesempurnaan teknis atau apa ya, tapi kejujuran sama diri sendiri. Gimana sih perasaan saya waktu itu? Itu yang penting. Jadi lebih ke otentisitas ya. Bisa dibilang gitu. Terus rasa syukur, dia sering doa katanya menghargai hal-hal sederhana. Itu yang bikin dia grounded. Ujung-ujungnya, dia pengen karyanya itu bisa menggerakkan orang. Kayak musik lah, bikin orang pengen joget gitu. Ada efek emosionalnya. Jadi banyak banget ya saripati dari obrolan Daniel Kaluuya ini. Kekuatan keyakinan dari dalam, terus pentingnya jujur sama diri sendiri, dan berani mendefinisikan ulang batasan-batasan yang mungkin dikasih orang atau keadaan ke kita. Intinya sih fokus aja ke proses dan tujuanmu, jangan terlalu dengerin suara-suara di sekitar. Nah, ini ninggalin satu pertanyaan penting nih buat Anda semua renungkan. Kalau Yulia kan bicara soal memecahkan langit-langit kaca ya, yang seringkali sifatnya mental atau kultural. Coba pikirin deh, gimana Anda bisa menerapkan pola pikir kayak gini buat menantang batasan-batasan yang mungkin Anda rasain, entah dalam hidup atau karir. Apa sih langit-langit kaca versi Anda? Dan gimana Anda bisa mulai memecahkannya? Coba direnungkan ya.